Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Jaya. Saya akan mempresentasikan materi dari dosen saya, yaitu Ibu Irfa Anggriani Wiharja, MPD. Sebentar. Nah, ini dia PPT-nya. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Apa saja prinsip-prinsip pengembangan kurikulum? Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dibagi menjadi 8. Yang pertama ada prinsip relevansi, kedua prinsip efektivitas, ketiga prinsip efisiensi, keempat prinsip keseimbangan, kelima prinsip fleksibilitas, kelima prinsip fleksibilitas, keenam prinsip berorientasi pada tujuan, ketujuh prinsip pendidikan seumur hidup, dan kedelapan prinsip sinkronisasi. Oke, mari kita bahas satu persatu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ini. Yang pertama adalah prinsip relevansi. Merupakan adanya kesatuan antara hasil pendidikan lulusan sekolah dengan tuntutan masyarakat. Tuntutan di masyarakat ini dimaksudkan yaitu untuk mendapatkan yaitu tuntutan yang dimaksud adalah tuntutan seperti tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan dari peserta, dari potensi peserta itu sendiri. Prinsip relevansi dibagi menjadi 2. Pertama ada relevansi internal, yaitu menunjukkan suatu kebutuhan dalam kurikulum. Kebutuhan dalam kurikulum. Maksudnya, kebutuhannya yaitu yang ada di komponen-komponen kurikulum tersebut, seperti tujuan, strategi, bahan, organisasi, dan evaluasi. Dan yang kedua ada relevansi eksternal, yaitu proses pengembangan kurikulum hendaknya disesuaikan dengan lingkungan sekitar siswa. Mengapa harus disesuaikan dengan lingkungan sekitar siswa? Karena jika tidak, proses pengembangan kurikulum tersebut mungkin akan sulit bagi siswa untuk berkembang jika tidak dengan disesuaikan dengan lingkungan siswa tersebut. Selanjutnya, yang kedua ada prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas merupakan efektivitas dalam suatu kegiatan berhubungan dengan masalah sejauh mana hal-hal yang direncanakan dapat terlaksana. Oke, mari kita bahas. Prinsip efektivitas. Maksudnya ini, prinsip ini tuh mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum ini mencapai tujuan kegiatan tanpa mubazir gitu. Maksudnya mubazir itu tidak sia-sia gitu, baik secara kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya yang ketiga adalah prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi ini berhubungan dengan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Prinsip efisiensi mengusahakan
agar kegiatan pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan atau memanfaatkan waktu, tenaga, suara, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, secara cermat dan tepat sehingga hasilnya memadai. Next yaitu yang keempat, yaitu prinsip keseimbangan. Prinsip ini mengartikan bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan keseimbangan hubungan antara materi pelajaran, berbagai jenjang, dan jenis pendidikan. Prinsip keseimbangan ada dua bagian. Yang pertama, keseimbangan antara tingkat sekolah, dan yang kedua, keseimbangan antara berbagai bidang studi. Keseimbangan antara tingkat sekolah merupakan bahan pelajaran yang telah diajarkan pada tingkat pendidikan yang lebih rendah. Tidak harus diajarkan lagi pada jenjang yang lebih tinggi. Tetapi bisa langsung diajarkan mungkin dari jenjang yang lebih awal atau lebih dari bawah. Yang kedua, bagian 2 itu keseimbangan antara berbagai bidang studi. Merupakan keseimbangan antara bidang studi menunjukkan bahwa dalam pengembangan kurikulum harus memperhatikan hubungan antara bidang studi yang satu dengan bidang studi yang lain. Next, kelima adalah prinsip fleksibilitas. Kurikulum itu harus lentur dan tidak kaku. Maksudnya, dalam pengembangan kurikulum ini mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, sifat lentur, tidak kaku, dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu prinsip berorientasi pada tujuan. Prinsip yang berorientasi pada tujuan sebelum bahan ditentukan. Langkah yang harus dilakukan oleh seorang pendidik adalah menentukan tujuan terlebih dahulu. Prinsip berorientasi pada tujuan ini maksudnya yaitu guru harus menentukan tujuan pengajaran sebelum menentukan bahan. Hal ini berarti ya bahwa guru itu dapat menentukan dengan tepat metode pengajaran dan evaluasi yang digunakan untuk proses belajar mengajar nanti. Selanjutnya yang ke-7 ya. Yang ke-7 adalah prinsip pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup atau PSH adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Asas kependidikan seumur hidup merumuskan bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses berkelanjutan yang bermula sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Dalam hal ini, prinsip pendidikan harus dapat memberi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
pada saat peserta didik tamat dari sekolah, dan memberikan juga bekal kemampuan untuk dapat menumbuh kembangkan dirinya sendiri hingga kelak nanti, hingga kelak dewasa. Dan yang terakhir adalah prinsip sinkronisasi. Dengan prinsip sinkronisasi dimaksudkan adanya sikap yang seirama, searah, dan satu tujuan pada semua yang disarankan oleh kurikulum. Prinsip sinkronisasi, implikasi dari prinsip ini adalah bahwa semua kegiatan baik kurikuler maupun ekstrakurikuler harus diusahakan secara searah dan setujuan. Tidak boleh menyimpang atau saling bertentangan, karena jika menyimpang atau saling bertentangan, proses pengembangan kurikulum ini tidak akan berjalan dengan lancar atau tidak akan mencapai tujuan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.